Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Semoga firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan saat ini boleh menjadi penguatan, penghiburan bagi keluarga, bahkan kita semua yang saat ini berduka cita. Tema renungan kita saat ini, kematian tak perlu ditakuti. Shalom. Segenap rumpun keluarga yang berduka cita, bahkan segenap sidang penghiburan yang sama dikasihi Tuhan. Hidup yang kita jalani adalah suatu keberadaan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya semua ada batasnya dan semua ada akhirnya. Akhir dari kehidupan yang kita jalani ini adalah kematian. Hal ini membuktikan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa manusia itu betul-betul tidak berdaya di hadapan Allah. Ketika manusia yang diambil dari debu tanah diberi kesempatan beberapa puluh tahun untuk hidup, dan sesudah itu akan kembali menjadi debu. Kalau demikian adanya, manusia, pertanyaan yang timbul, mengapa kematian itu masih ditakuti oleh manusia? Hal ini tentu disebabkan oleh beberapa alasan. Karena karirnya sangat baik, atau anak-anak masih kecil, atau tumpuan hidup keluarga dan lain sebagainya. Namun demikian Bapak Ibu saudara-saudara, selaku orang percaya atau orang beriman, adakah kita takut terhadap kematian? Ini menjadi perenungan bagi kita semua. Dan kita kembali melihat bacaan kita tadi dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6, khususnya ayat yang keempat. Di sini Daud menegaskan pengakuan imannya bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, yaitu dunia dan keadaan yang di dalamnya, kita tidak melihat tanda-tanda kehidupan atau dunia orang mati, dunia gelap, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Itu kata Daud. Dari ayat 4 ini, maka kita dapat belajar mengapa tidak perlu takut pada kematian. Yang pertama, sebab kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kesaksian Alkitab baik
Paulus dengan tegas mengatakan tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang menyelamatkan di dalam Kristus. Baik hidup maupun mati kita adalah milik kepunyaan Allah. Itu Roma 8 ayat 35 sampai dengan 38. Yang kedua, kematian telah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Titik awal dari iman Kristen adalah peristiwa kematian Yesus Kristus dari antara orang mati. Sebab tanpa kebangkitan maka sia-sialah pemberitaan Injil dan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita anak-anak ketebusan Tuhan, tidak perlu lagi ada alasan untuk takut kepada kematian. Dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Di sini Paulus menasehati kita bahwa memang manusia masih mengalami kematian, tetapi kematian tidak dapat menguasai kita, sebab musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh maut. Nah, di sini ada pertanyaan yang bisa timbul, mengapa maut perlu dibinasakan? Camkan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Kalau selama maut tidak dibinasakan atau tidak dikalahkan, hidup kita tentulah terpisah dari Allah. Untuk apa hidup beriman kepada Allah kalau dosa tetap menguasai kita? Namun saudara-saudara, karena kematian telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus, maka kita dapat berkata bahwa sungguh luar biasa adanya. Karena kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita tidak perlu takut pada kematian? Karena kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hal ini jelas bagi mereka yang meninggal di dalam Kristus. Ada sebuah jaminan, kepastian akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Itulah yang diimani oleh Daud. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, kematian orang yang kita sayangi seperti yang dialami oleh rumpun keluarga di sini. Ayah, ibu telah dipanggil oleh penciptanya. Mereka adalah orang yang betul-betul punya peran istimewa dalam keluarga, dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan cucu. Hal ini tentu akan membuat keluarga berada dalam situasi duka yang dalam. Namun saudara-saudara, pemazmur sadar akan hal itu. Karenanya pemazmur lebih jauh menyatakan pengakuan imannya bahwa Tuhan menjadi gembala yang baik baginya.
Dan Yesus sendiri berjanji akan tetap menyertai kita senantiasa sampai kesudahan alam. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Inilah hal yang diimani oleh ayah, ibu, opa, dan oma yang telah mendahului kita. Jadi saudara-saudara, jelas bagi kita, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi justru merupakan hal harus dijalani menuju kebahagiaan atau kehidupan kekal bersama dengan Bapa di sorga. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini boleh menjadi penguatan, penghiburan bagi anak cucu, bahkan rumpun keluarga, bahkan kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, kita akan memberikan persembahan lewat pundi kasih. 2 Korintus 9 ayat 7 mengingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Sambil pundi kasih dijalankan, kita kepujian bila duka menerpa. Janganlah kau sedih.
suara dari Jemaat Niel Puncak Indah Mari. Paduan suara Niel Daniel Grace balik papan monitor. Oke, terima kasih Grace dari balik papan.
Kita akan satu dalam doa syafaat. Mari kita terima kasih ya Tuhan. Engkau telah bersama-sama dengan kami dari berbagai tempat. Tuhan boleh menghimpunkan kami bersama dengan rumpun keluarga saat ini. Biarlah dengan kehadiran kami ya Tuhan, Wih, bakso bakar. Tinduk kayak bakso bakar, Le. satu dengan yang lain, Bakso goreng. firman telah kami baca dan telah kami dengar. Jadi anak ganteng lang kila. Kenapa ada anak ganteng di sini makan baco? Baco cu. Woi, ada orang ganteng lagi makan. Bagi dong. Pen. Wih, satu kali. Oh, kukira langsung habis satu telur. Weh. Kenapa tidak bawa istri boy Pen? Panggil makan bakso. Enaknya. Wih. Belikan dulu satu mangkok ompit. Pen. Belikan dulu ompit satu mangkok. Pen. Belikan dulu satu mangkok gantengnya Kevin hari ini. Berapa pisau mau Pen? 3. Wih 4. Ini. Banyaknya itu nanti sewa labok anu itu. Tal pisaumu itu. Oke, bagaimana Pak Hansip? Oke, mantap. Oke, Pak Hansip, luar biasa ini. Pak Hansip dari Taparan. Yohanes Lamba. Tanya Yohanes Lamba. Yohanes Lamba. Iya. Oke. Bagaimana bagian karcis? Beta ada nanti. Halo, ada Popeyes. kami juga ya Tuhan, kehadiran kami dari Jemaat Nil Puncak Indah Malili. Puncak Indah Malili. Dikuatkan dan dihiburkan. Dan rencana kami ya Tuhan akan kembali ke Malili. Kami mohon Tuhan selalu menyertai kami dalam perjalanan. Kendaraan yang akan kami pakai jauhkanlah dari kerusakan. Saudara kami yang menyetir, Tuhan selalu memberikan konsentrasi yang baik. Kami boleh tiba dengan selamat di Malili, boleh kembali berjumpa dengan jemaatmu di sana, dan juga berjumpa dengan keluarga. Begitupun juga keluarga yang berduka cita, Tuhan juga tetap bersama-sama dengan mereka, sehingga kami tetap merasakan kasih yang asalnya daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami telah menjalankan pundi kasih sebagai tanda bahwa kami yang hadir saat ini turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga. Tuhan tetap memberkati semuanya itu, sehingga boleh dipakai dengan baik dan benar. Oke. Lamba cantik sudah datang, guys. Halo Lamba. Iya, halo Lamba. Pagi juga Lamba. May ibadah po ito. Iya.
dari Berau. Oke, Metran dari Berau. Tetapi Itu Berau lepaskanlah Sirno, kami Kaburuk tuh. daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan masuk dalam pemutusan dan berkat bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memungkinkan untuk berdiri. Mari berdiri, kita angkat pujian, kekuatan serta penghiburan. Kira-kira ini loh. Rumpun keluarga, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu dengan tetap bersandar hanya kepada Tuhan saja. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puang antai anakmu. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada saat ini, pada Ibu Pendeta Alfrida Rombe Bunga FTH yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Diucapkan terima kasih, dan juga diucapkan terima kasih kepada kita semua jemaat Tuhan yang dengan penuh kesetiaan, dengan penuh untuk mengikuti ibadah bersama-sama pada saat ini. Ah, dari rukiran belum, Pak. Ya, demikianlah ibadah pagi yang dipimpin oleh pendeta dari Malili. Oke. Halo adik-adik yang anteng, antik. Bagaimana kabar semuanya?
Baik-baik. Cantik-cantik ini semua, Le. Siapa namanya yang paling kecil ini? Olin. Hah? Olin. Olin. Olin sekolah di mana? Di Brau. Kalimantan. Hah? Di Kalimantan. Balikpapan. Balikpapan. Oh, Balikpapan. Olin. Kalau ini siapa namanya? Juita. Juwita. Di mana sekolah? Di Panyai. Panyai. Oh, di Papua di. Oh, anak Papua. Kalau ini Mita. siapa? Mita. Pita. Mita. Oh, Mita. Sekolah di mana? Di Panyai juga. Panyai juga. Wih, orang Panyai. Kalau ini Sinda. Dinda. Sinda. Jingga. Sinda. Cinda. Oke, Cinda. Di mana sekolah? Di Toraja. Hah? Di Toraja. Toraja. SMA. SMP. SMP. Weh, SMP di sini sini deh. Iya. Oke. Pintar Cinda. Oke, guys, kalau ini anak ganteng. Kita tanya-tanya dulu anak ganteng. Woi, siapa namanya nih ganteng ini? Siapa namanya? Abeng. Abeng. Di mana sekolah Abeng? Di Malili. Hah? Malili Timur. Malili. Weh, di Pore Pongkeru. Aduh. Bukan di Pongkeru. Bukan. Di mana? Atue. Oh iya, kalau ini di mana? Siapa namanya? Weri. Hah? Weri. Weri. Weh, di mana sekolah? Di atas. Oh, di atas sini. Oh, oke, anak lokal. Oke, baik. Baik, sekali lagi kami Oke, ganteng mengucapkan semua. terima kasih kepada Majelis Gereja Jemaat Siloam Tombang, Klasis Taparan Ratetayo, yang memberi kepercayaan kepada kami Majelis Gereja Jemaat Niel Puncak Indah Malili untuk melayani ibadah pada Situ saat kemudian ini. foto kamu sama nenek sini. Selanjutnya Foto-foto dulu sama nenek toh. ada Iya, di ucapan sini dua, di sini dua. belasungkawa dari Oke. Halo. pimpinan Majelis Gereja Jemaat Niel Puncak Indah Malili. Begitu, Mi. Dalam hal ini akan Ini juga, disampaikan apa? oleh Bapak Oh iya, berarti kamu ke kita. Yunus Ibe. Tiga, Dengan penuh kasih disilahkan. Nenek sama nenek toh. Iya. Ya, 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3. Oke ya. Nah, sebentar ini lah. Ada di foto-fotonya sama neneknya nanti. Baik, terima kasih kepada pemandu acara yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Ini di Facebook saja. Tidak pakai IG, malas ini. dan saya mewakili jemaat Di Facebook. Niel Puncak Indah Salam Malili. TV. Malak TV. Oke, Pak. Oh iya itu. Segenap majelis dan pengurus OIG Itu. bersama anggota Sudah kamu follow? Follow dulu lah. Gereja Toraja Jemaat Niel Puncak Indah Malili Oh ini bilang gitu. mengucapkan Ini ya berdua di sana mau berdua ya. atau Tikinya menyampaikan foto turut ya. berduka cita Satu berdua. yang sedalam-dalamnya atas Kamu juga berdua. berpulangnya atas Minggir kamu dulu. berpulangnya atau Sini. terpanggilnya kedua orang tua kekasih kita yang kita sangat kasihi dari tengah-tengah rukun keluarga, dari tengah-tengah jemaat, 1, 2, dan dari tengah-tengah jalan sedikit masyarakat. supaya kelihatan neneknya. Ya gitu, mantap. Kita percaya bahwa 1, 2, 3 lihat ke sini. orang 1, tua 2, 3. kekasih kita Oke. yang telah Sama dipanggil kakek ya, mau ke sama oleh kakek? tengah-tengah keluarga. Foto juga terus sama kakek ya sana. Nanti mari Sesuai kakek. dengan kepercayaan mereka, Kita dia foto-foto. masih dalam pengharapan, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Oke, Oleh lihat ini ya. karena itu harapan 1, kami 2, dari 3 lagi, jemaat 1, 2, Niel 3. Puncak Indah Malili Oke. bahwa kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menghibur, menguatkan dan memberikan damai sejahtera kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Jadi dalam iman kepada Yesus Kristus kita percaya bahwa pengharapan orang percaya tidak berakhir pada kematian, melainkan pada kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Sudah disampaikan tadi dari
Kalian firman bahwa dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati." Dan juga kepada rumpun keluarga. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 4 dikatakan, "Berbahagialah orang-orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Oke nenek, kita foto-foto dulu Saya nenek kira itulah cantik. yang Halo nenek dapat cantik. kami sampaikan lewat ungkapan kita pada saat ini. Oke, 1, Tapi 2, masih ada 3. kegiatan berikutnya Lagi, sehubungan dengan 1, program 2, kerja 3. Jemaat Gereja Puncak Indah ini, bahwa setiap ada 1, 2, 3. Oke, mikir itu lah kok. Ya. kegiatan atau 3. Oke, mantap. pergumulan yang kita Hei. hadapi seperti ini, Dia betul ya. Oh. ada program kerja jemaat bahwa Tidak itu lah. akan memberikan Ya. ungkapan 1, 2, atau 3. Oh, memberikan audio diakonia duka kepada yang berduka. Nah, tira-tira pun Oleh sebab pianto. itu kepada Magarat tak tu, wai. yang mewakili OIG, Tanda tu. diakonia jemaat dan Oh. pengurus supaya maju ke depan. Ya. Kemudian kepada Bapak Nyatan dengan Mama Adnan juga kami undang untuk naik di panggung. Kita ngopi. Ih, cantik nah. Nanti ku foto itu. Baik, kita serahkan berturut-turut mulai dari jemaat yang berikut dari pengurus PKBGT. Sama, yang saya kasih. Oh, karena PKBGT belum siap, pengurus PKBGT dulu. Silakan. Yang berikut pengurus SNGT. Kemudian pengurus PKBGT. Kami dari pengurus mohon maaf yang kita melihat ini, tapi jaga kebersamaan sesuai dengan program kerja kita. Saya kira itu. Terima kasih. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita hari ini. Segenap majelis Gereja Jemaat Niel Puncak Indah Malili, pengurus OIG dan seluruh anggota jemaat Gereja Toraja Jemaat Niel Puncak Indah Malili mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya orang tua kekasih almarhum Bapak A.S. Sumbung dan almarhum Ibu Tabita Pandung. Tuhan senantiasa menguatkan dan menghibur segenap rumpun keluarga. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya akan serahkan kembali kepada majelis setempat. Ya, dibikinlah ibadah pagi. Kita lanjut dulu. Kita jeda dulu guys. Kita mau ngopi-ngopi dulu. Oke, bye.